Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab pada sore ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Perjalanan itu kalau kita hitung-hitung secara logika akal bukan di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, agak susah, berat untuk kita sampai. Tapi karena itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, maka apapun bisa kita lakukan. Kemudian mari kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kemudian jadi teladan kita untuk kita mengarungi bahtera hidup ini. Semoga keselamatan sampai kepada keluarganya pun sampai kepada kita semua, khususnya yang hadir di kajian kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, materi kita ini fokus kepada akhlak. Nah, di pertemuan dulu kita membahas bagaimana membangun akhlak dalam diri kita, bagaimana melahirkan apa yang kita lakukan supaya ini akhlak ada. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara pada bagaimana aplikasikannya dalam kehidupan kita. Apa yang mesti kita lakukan supaya itu akhlak itu ada. Yang pertama, hadirin sekalian, dalam membangun jiwa akhlak itu adalah meyakini dulu. Jadi karena kita ini adalah konsepnya dua komponen dasar kehidupan manusia, ada jasmani dan ada rohani. Segala bentuk penilaian yang bentuknya adalah kualitatif, kualitatif itu baik buruk, itu standar hitungannya itu bukan jasmani. Yang kemudian penilaian yang seperti akhlak itu lebih kepada penilaian kualitatif yang modelnya membahagiakan. Nah, kalau orang itu memiliki akhlak yang baik, maka hidupnya bahagia. Kenapa? Karena akhlak itu akan melahirkan, kalau dikerjakan akhlak itu akan lahir penilaian baik. Nah, karakter manusia itu adalah maunya selalu baik. Meskipun orang itu preman, sepreman apapun itu manusia, maka dia mau tetap dipuji. Dia pun mau dikatakan baik. Muina preman matumbona mo, muina asalauna bujuna pugau, dia pun masih tetap mau dikatakan itu adalah baik. Karena kita memiliki karakter yang maunya dikatakan baik, maka Allah memberikan kita ruang. Ruangnya itu adalah akhlak. Nah, mengaplikasikan akhlak dalam kehidupan kita itu indikator utamanya atau apa istilahnya, standar utamanya adalah iman. Coba contoh orang yang mencuri, itu kan akhlak buruk. Ada tidak iman dalam dirinya ketika dia melakukan itu? Kaya kalaboku kinin atau dengar Allah Ta'ala kalaboku. Ada yang ingat Allah kira-kira kalau dia mencuri? Tidak. Jadi kalau kita menjelaskan iman kepada ini, iman kepada itu, sebenarnya sedikit sekali kajiannya. Yang mau dikatakan adalah bagaimana kita melahirkan itu. Kalau ini kita sudah lahirkan, maka akhlak tidak perlu dijelaskan. Selesai akhlak dalam pembahasan kita masing-masing. Yang mana itu akhlak itu adalah cerminan iman. Akhlak adalah cerminan iman. Ya, kalau akhlak itu adalah cerminan iman, maka dia akan teraplikasi, termuncul dalam perbuatan. Nah, yang perlu diperbaiki apa itu iman?
Bagaimana membangun iman, bagaimana mengenal iman. Nah itu dulu. Biasa di kampung-kampung tak ada itu, tapi memang kadang-kadang. Kalau tidak, kalau dia berkata-kata pasti tersinggung. Ada itu kalau bicara tersinggung taruh kenapa? Nah ini kita mau akhlak, karena kita ini bukan sistemnya. Kita ini dalam modalnya kajian sekarang kita pahami. Capai itu tahu, paham sama bahasa Duri itu? Paham tidak? Capai itu ada yang tidak paham? Hah? Ya, capai itu tahu nak kemangkadi nak kaja paham, bapas se kemangkadi. Apa anda salah? Akhlak. Nah, apakah dia sadar bahwa dia melakukan itu? Tidak. Tidak sadar. Kayak itu karena anda padikan. Tidak sadar dia kok. Dia berbicara itu tersinggung untuk tahu. Nah, yang kita mempelajari hari ini adalah bagaimana menjaga itu supaya kita jangan melakukan hal yang sama. Apa yang salah dan apa yang harus kita rubah supaya kita mati. Satu, meyakini, saya kembali kepada pertemuan kita yang dulu, bahwa manusia itu dua, ada jasmani, ada rohani. Ternyata ketika kita memiliki iman, kita memiliki iman dalam diri kita, nah itu yang akan mengontrol. Tapi kebanyakan orang tidak mampu membaca bagaimana menjadikan iman kontrol. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah selalu mengingat bahwa segala pembicaraan kita itu, segala tingkah laku kita itu lahir dari cerminan seberapa besar kalbu kita itu mampu menjaga kita. Apa jangan kebuah? Cari, maju ya. Nah, iman seseorang kan dikatakan dalam terjemahannya itu al-imanun aqdun bil qalbi. Iman adalah kepercayaan hati. Ini yang kemudian mau dipahami terkait dengan akhlak. Iman adalah kepercayaan hati. Apa itu kepercayaan hati? Diyakini hati. Hati meyakini bahwa perkataan itu adalah salah, maka kita keren. Nah, untuk membangkitkan bahwa dia ini salah dan ini harus kita lakukan, maka yang dilakukan adalah banyak mengingat bahwa itu bahasa sederhana lagi. Kalau saya dalam tulisan saya itu mengatakan iman itu akan terpancar jika cahaya kebenaran dalam diri kita itu keluar. Itu tulisan dalam tulisan saya. Orang yang melakukan kesalahan karena di dalam dirinya, di dalam kalbunya tidak terpancar kebenaran. Dalam diri kita ini ada hukum tarik menarik. Ada hukum gaya tarik menarik. Gaya tarik menarik inilah yang melahirkan perbuatan di dalam diri kita, di dalam iman kita, di dalam hati kita. Yang dominan adalah kebaikan, maka dia akan menarik banyak kebaikan. Jadi kalau saya disuruh jelaskan akhlak secara menyeluruh, boleh jelaskan itu akhlak berkeluarga begini, akhlak begini. Tidak usah ini. Yang saya mau ajarkan ke kita semua, saya dan kita semua, bagaimana itu akhlak terpancar sendiri. Kalau akhlak tidak boleh terpancar sendiri, maka tidak ada manusia yang tidak salah, tapi kita sudah punya rem. Dia merengkah untuk melakukan kesalahan. Nah, kalau dalam akhlak kita, di dalam kalbu kita, iman ini lemah, ibaratnya kita tekankan lagi, ibaratnya seperti senter yang terlobet,
maka daya terangnya juga rendah. Kalau dalam iman kita ini lemah, iman itu lemah, kalbu itu lemah, maka perbuatan baik, perbuatan buruk hampir sama. Itu harus dicas. Bagaimana cara mencasnya iman itu? Adalah ini. Bagaimana? Iya tuh, kita yang selalu datang belajar, beda kita yang bilang. Guru saya tak kemarin malam diskusi dengan di via telepon kemarin terkait dengan bagaimana mengenal diri. Bahasa yang disampaikan itu adalah orang yang tidak mau belajar malah lebih keras lagi. Orang yang malas belajar sesungguhnya dia telah dikuasai oleh setan. Orang yang malas belajar sesungguhnya sudah dikuasai, dibungkus hidupnya dengan akhlak setan. Capai, kenapa dia guru saya itu mengatakan demikian? Karena dalam belajar kita mempelajari, melawan ada 3 aspek mendasar yang dibuang dalam belajar. Dan ini adalah masuk pada kodrat manusia. Dalam setiap datang belajar kita bunuh 3 karakter kita. Yang pertama, karakter manusia itu selalu merasa lebih. Ya mungkin bahasa tadi ego. Ya itu karakter tapi kita jauh canggih, kita juga kurang. Madong bari kehidupan taruh lagi jannah. Dalam belajar kita buang itu. Yang kedua, dalam belajar kita buang namanya dalam belajar itu kita buang namanya sikap apa modelnya kayak caki masih kamu, apalagi bahasanya tadi malam merasa bahwa susah bergaul, antisosial ya, itu kira-kira antisosial. Itu dalam belajar hilang. Nah, apa efek dalam menghilangkan jiwa antisosial itu? Ternyata sadar atau tidak dilahirkan dalam diri kita itu empati. Itulah salah satu yang diinginkan oleh agama. Selain kebaikan pahala, diinginkan dalam salat jamaah. Orang yang selalu datang salat jamaah, nah satu waktu ada yang hilang, ada yang tidak hadir, satu masjid itu akan bertahan unggul. Empati datang. Empati datang. Nah, dalam pengajian begini juga empati datang. Pasti kalau kita pengajian kita yang orang datang, anak adiknya bu mirengnya, masaki apa? Nah, dalam belajar yang ketiga kita membuang sifat kikir. Sifat kikir itu yang harus kita kalau kita ambil hikmah daripada akikah, capek na digere itu, nah dicapuru belak wata tuh, dibota, setelah dibota ditimbang, ternyata yang diinginkan adalah dibuang sifat kikir kita. Dalam belajar hilang itu sifat kikir. Ketiga konsep inilah yang membuat orang ketika dia dalam dirinya masih ada, maka semangat belajarnya pasti rendah. Semangat bergaulnya menghadiri sebuah majelis pasti rendah. Yang pertama merasa hebat sendiri, nggak mau ke materi. Itu tadi melahirkan sifat apatis atau dikatakan antisosial, malas bergaul. Dan ini yang perlu kita, salah satu yang perlu kita perangi. Apa yang buat ini? Ini jiwa sosial kita mulai hilang dari ini.
Bagi buktinya. Kira-kira kecerok kisi curi tahu lebih. Era tahu? Tapi orang-orang lain mengatakan, iya di tempat ini kita tidak cerita, tapi kita tetap bangun komunikasi di tempat lain melalui chat, melalui ya. Tapi apakah itu yang banyak kita lakukan? Lebih banyak mendapat. Nah, kalau jiwa ini mulai hilang dalam belajar kita, dalam kehidupan kita, maka cara membangunnya kembali itu adalah mengingat bahwa saya baca buku tadi kemarin malam itu siapa itu ruh dalam kehidupan kita itu, ternyata ada buku, ada artikel yang menulis ruh itu adalah iman. Ruh itu adalah iman. Kenapa demikian? Karena manusia itu dari gumpalan tanah. Jadi sebelum saja ini lebih. Kalau manusia itu adalah kelebihannya, manusia adalah diberikan akal. Ternyata manusia dari sel telur sperma sampai 120 hari sudah hidup dia. Ya tempat tua isang rupa nyawana to sapi. Tapi jangan dipelesetkan ya bahwa Pak Heru itu mengibaratkan seperti sapi nyawa. Jangan sampai seperti Menteri Agama yang menganalogikan suara asal dengan ngomongan anjing. Saya sendiri bilang kurang ajar. Muncul lagi pernyataannya Adi Armando yang sangat seandainya hidup juga Adi Armando beliau di lapaki. Seakan-akan tidak pernah salah Menteri Agama dalam kaitannya dalam melakukan kajian sosialnya. Wah dibenarkan segala. Yang salah menurut Adi Armando itu adalah yang memprotes Menteri Agama. Bagaimana kalau asal itu ribut dan bagaimana dengan anjing yang menggonggong sama-sama mengganggu? Wah, saya sendiri menangis. Nah, apa yang ingin kita lakukan dalam membangun? Yang pertama itu iman itu adalah ruh. Manusia ketika hidup, hewan, tanaman, tumbuhan ternyata ada nyawanya. Ya tetap mati ini cabut dan nyawa dan tadi itu dan yang malaikat pencabut nyawa. Nah mati. Jadi itu mati batang kayu dan mati sudah dicabut juga nyawanya. Hewan sudah dicabut nyawanya mati. Lalu kalau manusia itu dicabut nyawanya, sesungguhnya yang mana dicabut? Nah kalau tahu ruh, dicabut roh mana? Nah pertanyaannya, iya tuh ada paling pertama ruh tuh tahu apa jangan? Dua mikir aku tahu dari sperma sel telur menjadi darah, ya tahu? Menjadi daging berbentuk. Apa yang membuat mereka berubah? Itu adalah kehidupan. Di dalamnya telah dikasih nyawa, diberi nyawa, anak suami. Tapi satu yang tidak dikasih pada saat itu, tidak dikasih ruh. Kapan dikasih ruh? Pada saat sudah 120 hari. Semua yang ditiupkan ruh kepadanya adalah manusia. Hewan tidak bisa dikatakan ruh. Hewan tidak bisa dikatakan manusia karena dia tidak punya ruh. Nah, apa itu ruh? Dan bagaimana itu ruh? Ternyata dimulai dari Lauhul Mahfuz, masuk di alam kubur, di alam perut rahim, masuk di dunia, masuk di kuburan, sampai di surga insyaallah. Yaunnya itu ruh. Yaunnya. Ya jadi Lauhul Mahfuz di pertama batang. Yaunnya. Dia dalam batang di pertama lino. Dia lino di pertama lamunan. Di pamicuk. Ya udah kalau ya udah aja. Dan inilah yang membantu kalau ini kita paham, maka akhlak kita paham. Karena kita tidak pernah mati.
ruh itu tidak pernah mati. Yang mati adalah jasad. Nah, kembali kepada Allah. Kalau tadi ternyata ini ruh bertanggung jawab dalam segala kehidupan kita, lalu bagaimana memunculkan jiwa karakter kita dalam diri kita masing-masing? Dalam pertemuan yang lalu kita sudah saya sampaikan bahwa ruh itu harus kembali kepada Allah dalam kondisi suci. Harus kembali, tidak boleh tidak. Barang siapa yang mencoba mengembalikan ruh dalam kondisi kotor kepada Allah, maka ruh itu tidak diterima oleh Allah. Dicuci dulu. Nah, kalau kita senantiasa mengingat bahwa dalam diri saya ini ada manusia yang sesungguhnya, ada ruh yang akan saya bertanggung jawab kepada Allah, maka itulah yang akan melahirkan iman, dan itulah yang akan membentuk karakter kita. Pribadi kita terbentuk, tercermin dari iman seseorang. Bukan ramainya ke masjid, bukan banyak sedekahnya, tapi terbentuk dari iman. Cerminan dari iman seseorang, itu bahasa tepatnya. Nah, cerminan ini akan melahirkan pancaran dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita. Bagaimana mengaktualisasikannya adalah kalau pancarannya sudah mulai terpancar, maka dia akan memfilter. Maka tugas dia dalam memilah dan memilih jalan. Tugasnya memilih dan memilah itu jalan. Oh, ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk, ini boleh, ini tidak. Ini jalan. Tapi bagi orang yang tidak terpancar di imannya itu tidak jalan, tidak terpancar di ruhnya maupun penyadaran dirinya, tidak bedanya. Coba mikir, analisa kita lakukan analisa kita tentang kota. Baca lima sembahyang. Takut tanah ini. Apa bahasa? Sampai di rumah sembahyang. Kira-kira apa bahasa? Jadi gue tanya tentu sama sembahyang. Apa kira-kira bisa dipau? Tentu sama sembahyang. Hah? Nah, palingan nak kuat. Tapi doa sembahyang dalam bahasa dirinya, dalam bahasanya kuat. Apa aku tahu? Dia pakai kuat tu. Tahu? Pada saat seperti itu terjadi perkelahian di dalam hatinya. Si bobo lang pinawan tak juga. Sedangkan di bang mito tahu na dapat takundiu. Si bobo pinawan tak. Nah, orang yang tidak salat itu atau orang yang kerjanya bermaksiat, sebenarnya dalam dirinya setiap saat itu terjadi pergolakan. Terjadi terus pergolakan. Karena itu tadi ruh suci itu tadi itu yang selalu melakukan perlawanan. Tapi karena dia itu lobet, dia tidak punya kekuatan. Apa yang membuat tidak punya kekuatan? Karena kita tidak pernah memberikan dia makan. Apa yang membuat dia akhlak itu membuat dia makan adalah agama. Nah, ketika seperti itu terjadi adik-adikku sekalian, maka kita tidak bisa lagi membedakan mana baik mana buruk. Pada saat tidak bisa dibedakan mana baik mana buruk, maka di kepala kita itu, di tingkah laku kita itu, di tutur kata kita itu, hanyalah yang terjadi adalah merasa benar sendiri. Capek nasi bobo atau tahu cakap, capek nasi berne,
siapa yang apa-apa dan sebagainya. Itu satu. Dia mengambil sifat momen tersebut. Jadi di pertemuan berikutnya nanti ini saya tidak lagi bercerita tentang Allah. Yang saya mau sampaikan dari kita semua. Tapi yang kita itu ratu tanya mutiara. Insyaallah dari pertemuan kita saya hanya mau dengar info. Apakah ada masalah terkait dengan penanaman akhlak dalam diri kita yang kita alami selama ini? Umpama balu akhlak kula eda. Saya juga setan itu kan ibaratnya semakin tinggi pohon semakin besar tantangannya. Saya juga kecil pohonnya tantangannya besar. Jadi ini yang perlu kita supaya kita bisa sharingkan. Kalau misalnya saya punya masalah itu, bagaimana caranya supaya terlahir jiwa sedekah? Saya anak kecil, apa yang bisa saya lakukan supaya jiwa sedekah itu muncul? Adakah trik-triknya? Kalau jiwa sedekah itu tidak susah dikasih bangun, susah dimunculkan, triknya sederhana. Apa itu? Harta tak bukan miliknya. Saya sebelum saya lanjut di kita kemarin, saya bertemu dengan namanya satu kelompok sama persis dengan gerakan kita di Fajar itu, satu wakaf Al-Quran sama, tapi dia wakaf beras. Dia beras. Namanya Paskas, itu di Sopeng. Kamu ketemu kemarin. Dia berangkat dari organisasi 3 orang dengan kekuatan beras 350 liter. Itu yang dia bagi. Ternyata dalam perjalanannya kurang lebih 2 tahun dia sudah tiap bulan menyalurkan beras 10 ton. Dengan dana masuk di kelompoknya itu paling kurang 90 juta sampai rata-rata 90 sampai 100 juta tiap bulan. Dan yang menariknya siapa yang menyumbang? Hanya 3% dari total penyumbangnya kalangan ekonomi menengah ke atas. Yang banyak menyumbang itu adalah ekonomi menengah ke bawah, pangkios sebagainya. Lalu pertanyaannya, kalau itu tadi, kenapa banyak yang miskin belum bersedekah? Capi dan budak tetap miskin bersedekah. Kalau saya dengar ceritanya tadi kemarin itu Pak Irham, hanya 3% dari nasabahnya itu, ibu asuhnya menurut mereka bahasanya, yang menengah ke atas. Yang selebihnya masyarakat menengah ke bawah, dan bahkan ada yang tukang beca, ada yang apa modelnya tadi malam ini, kemarin itu yang kereta kuda ya, karena di halaman di depan Masjid Agung itu menjadi taman kota di Sopeng itu. Dan bendi ada satu pengusaha kontas, ada 4 kuda, 4 bendi itu yang disewakan. Satu kali mutar-mutar kota sekitar Masjid Agung, kantor bupati turun ke bawah, satu kali mutar-mutar di bendi itu, satu orang itu 10.000 mutar. Dan ternyata sedekah mereka banyak, katanya lebih daripada orang-orang kaya yang mereka kenal. Yang kemudian sedekahnya masih sangat jauh, dia sedekahkan masih jauh lebih rendah daripada yang meninggal. Saya tanya, berapa per orang standarnya kita? Dia bilang kami mempatok 25.000 per orang. Jadi kalau mau menyumbang jangan 20.000, 25.000. Karena hitungannya itu cocok untuk orang miskin, cocok juga untuk orang kaya. 25.000 tiap orang. Dari 25.000 itulah setiap bulan terkumpul sampai 100 juta. Dari 100 juta uang itu habis hanya dalam
membeli beras kurang lebih 10 ton. Dan katanya masih sangat sedikit karena di Bandung itu 250 ton per bulan dana yang dibelanja. Kira-kira kayak dihitung itu kiranya 100 juta itu uang. Terkumpul berapa? Hanya 25 juta. Pertanyaannya berikutnya ini belum kita jawab. Capai, Anda tahu berapa saya terpesona. Nah kita pikir dalam tadi kita tersuka jadi 25 sabu dalam tadi. Aku syarat sabu nya tadi. Ini akhlak. KPKN akhlak. Tapi yang lebih banyak ini yang 20 yang orang miskin. Kalau kita tidak paham ini ya, sekarang kita pikir-pikir dalam diri, saya juga tidak tanya, pikirkan saja dalam diri. Kenapa demikian? Adakah yang salah dari orang kaya? Adakah yang salah? Adakah yang kaya dan salah dari orang kaya? Adakah tingkah laku? Adakah pemahaman yang salah dari orang kaya? Kenapa? Hanya 3%. Saya tanya kemarin, jangan sampai sekitar sepegini ini 3% yang kaya. Atau jangan-jangan orangnya merasa tidak kaya. Saya katakan, di kantor kita saja, di kantor tempat bekerja saya, yang banyak masuk di dalam kelompok saya itu yang golongan kecil. Yang golongan 4, yang pejabat, kepala bidang, kepala bagian, jarang masuk. Ternyata akhlak itu lebih dekat kepada derita. Makanya Rasulullah itu, dia boleh kita katakan dia miskin. Dia lebih enak merasakan derita daripada bahagia. Coba kita sakit ini. Sakit kepala apa yang kita pikir? Banyak mengingat tahu. Sakit gigi, sakit apa? Kita mau bersedekah pada saat kita menderita. Pada saat kita susah, kita mau banyak berbuat kepada Allah. Lagi doang. Seakan-akan iya. Kita mau. Tapi pada saat kita senang, kita. Apa yang membuat begitu? Hadirin sekalian. Ternyata iman orang itu. Apa yang kita harus lakukan itu adalah daunkan iman. Yang pertama tadi, dalam konsep belajar, hilangkan ego. Kalau ini kita sudah bisa buat, maka dimanapun kita berada, kita akan orang menjadi senang kalau kita berada. Jadi ini orang kaya. Kenapa orang kaya? Karena dia merasa apa yang dia miliki milik. Sedangkan orang miskin, dia merasa apa yang dia punya bukan miliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau membantu karakter kita adalah munculkan pengharapan besar. Semakin besarkan harapan kita, besarkan harapan kita, maka itu akan menurunkan ego. Ya, itu rumusnya. Besarkan harapan akan menurunkan ego. Jadi orang yang kemudian selalu membesarkan harapannya, dia akan merasa kurang. Merasa kurang itulah yang kemudian membuat dia semakin butuh. Semakin butuh kita kepada Allah, maka semakin menurunkan ego kita, menghilangkan sifat-sifat sombong di dalam diri. Capi namanya laku masih kita tahu, coba kita tanya. Kita coba kaji. Capi tamali una laku masih kita bisa naik bola. Tahu? Capi tamali una laku masih kita sumbaja na bisa naik bola. Kalau kita belajar, itu tadi kan tadi memperbesar harapan,
maka juga menurunkan ego. Kenapa? Karena dalam perjalanan yang kita lakukan, kita mau berharap supaya kita semakin dicintai oleh Allah. Apa yang kita lakukan itu dicintai oleh Allah. Kita tinggikan harapan kita kepada Allah, sehingga turun ego kita. Nah, apa itu? Bagaimana ego itu merusak diri kita? Ternyata dalam dialog iblis, Azazel dengan iblis itu, ternyata kesombongan itu sama dengan ego. Indam pemuncul ego. Apakah dalam bahasa agama atau bahasa barat? Barat. Apa yang digaungkan dalam agama? Kesombongan. Yang dimunculkan dalam agama adalah kesombongan. Barang siapa yang akan mengambil kesombonganku, tempatnya neraka, itu kata Allah. Tapi karena memulai pemikiran satu model konspirasi, maka yang diajarkan kepada kita itu adalah ego. Bagi orang yang tadi saya kembali, bagi orang yang senantiasa meninggikan harapannya, maka egonya turun. Saya lupa minggu lalu apakah saya sampaikan yang mana itu qada dan qadar. Tapi kan sedikit. Ternyata qada itu adalah niat. Tidak apa-apa saya ulangi. Qada itu adalah proposal. Proposal itu adalah niat. Coba. Ya tanda lawannya nak menggunakan sakit. Ada doa tuh? Oh, dalam nak kajian mudah berselamat. Sampai di sini kita selamat. Maka pada saat tadi kita katakan mudah-mudahan bisa selamat, itu proposal dikirim kepada Allah. Kita kirim proposal kepada Allah, mudah-mudahan saya selamat. Proposal itu dikirim. Pada saat kita sampai ke sini selamat, maka Allah mengabulkan permohonan itu tadi. Allah kabulkan, maka kita selamat sampai di sini. Itulah namanya qadar. Makanya rukun iman itu percaya kepada qadar dan qadar. Percaya bahwa ada tempat pengharapan dan percaya bahwa yang terjadi hari ini adalah bagian daripada pengharapan kita tadi. Nah, orang yang kemudian selalu menganggap itu akan terlahir jiwa tawadu dan pengharapan besarnya kepada Allah, dan otomatis menurunkan egonya. Bisa dipahami toh? Bisa nih? Bisa toh? Kalau tidak dipaham, saya ulangi. Bisa sih? Kalau tidak dipaham, bagaimana membangun akhlak? Jadi ini akhlak kita yang bangun sendiri dalam diri kita, tidak usah diceramai. Akhlak bermasyarakat begini, dosa. Akhlak ini yang jelasnya kita bangun, besarkan pengharapan kita kepada Allah. Semakin besar pengharapan kepada Allah, maka semakin rendah ego. Yang membuat akhlak kita jelek itu adalah ego kita yang ditinggikan. Yang membuat akhlak kita jelek adalah pengharapan kita kepada Allah dikecilkan, egonya yang kita kasih naik. Sehingga lahir merasa hebat sendiri, merasa merendah, merasa tinggi sendiri, sehingga orang lain itu dianggap rendah. Karena inti dari kerusakan akhlak itu adalah itu. Siapa yang menggosip tahu? Merasa paling benar. Siapa yang cerita kajian atau tahu? Karena kita merasa paling benar. Bisa? Kenapa kita mencuri? Nah, kenapa kita mencuri? Karena pada saat itu kita merasa semua ini milik kita. Ego lagi mencuri. Apalagi kalau misalnya anak muda lah yang belum tamat, kalau ada yang belum menikah,
Kenapa banyak pacaran? Karena merasa paling gagah, merasa cantik, merasa paling hebat, tidak perlu diawasi. Coba kalian di penawan aku, nawasi nak Allah Ta'ala te. Dia tinggikan harapannya kepada Allah, maka egonya turun. Akhlak itu terbentuk adanya sekalian. Kenapa agama dengan segala berbagai macam iming-iming pahala hanya untuk meninggikan pengharapan kita kepada Allah. Iming-iming pahala besar. Untuk apa? Membangun spirit melakukan itu. Sampai itu telah berbondong-bondong salat sunat fajar. Merasa rugi kalau tidak salat sunat fajar. Dan tidak kicak tuh. Rela orang salat tahajud. Kenapa? Karena iming pahalanya besar. Jadi aku setuju kalau kau tahu ikhlas itu adalah berbuat, menginginkan perbuatan, melakukan perbuatan tanpa mengharapkan imbalan. Setuju? Kita pun. Karena kita berbuat itu mengharapkan imbalan. Apa? Pahala. Kalau dikatakan melakukan tanpa mengharapkan imbalan materi ya mungkin. Tapi juga dalam sedekah juga kita mengharapkan imbalan materi. Ya tuh. Ibaratnya menanam bersedekah itu menanam satu biji, sebutir, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai berbuah 100. Itu kan materi. Lalu apa paling ikhlas? Bisa bahasa melakukan karena itu. Jadi ada Nabi sedekah. Ikhlas itu adalah melakukan. Saya pribadi tidak sepakat dengan kata ikhlas adalah melakukan perbuatan tanpa pamrih, melakukan perbuatan tanpa mengharapkan apa-apa. Kalau salat itu ikhlas salat untuk apa? Dapat pahala. Nah, ini semua bisa tercapai hadirin sekalian kalau kita kenal bahwa ternyata di dalam diri saya itu ada yang tadi yang saya jelaskan, satu ji yang tidak pernah mati. Itulah. Dan itulah yang akan kembali kepada Allah. Perjalanannya ya udah jadi Allahul Mahfuz. Diambil Allah, dikemasi di perut. Itu ji. Setelah di perut roh itu tonji masuk ke dunia. Itu tonji masuk dalam kubur, mati dan meneruskan perjalanan itu dan dia tidak pernah mati. Karena kuat Allah Taala. Wala ya apa? Kalau fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tashurun. Ia tahu mati. Misalnya ia tentu mati. Allah Ta'ala sendiri. Allah pun mengatakan dia tidak mati. Orang mati itu tidak mati. Nah, orang yang paham hanya kehidupan dunia saja kehidupannya, maka ia tidak ada mata dia menganggap bahwa coba kita. Jadi kalau perlu kita buat analisa sosial di masyarakat kita masing-masing catat. Misalnya pulang ke rumah masing-masing menganalisa tapi dan punya sana gasai. Analisa saja. Oh ini orang. Kan untuk pembelajaran diri kita. No? Ini metode belajar saya begini. Jadi siapa yang saya begini. Metode belajar saya begini. Saya selalu mengamati keadaan sosial. Oh ini orang malas salah. Jangan bicara main dulu. Jadi bicara main. Amati saja dulu. Ini orang malas pergi masjid kenapa ya? Ada satu waktu kita cerita. Jangan tanya capek tak butuh melakukan sini. Kapan aku maling gajah berbuka? Kalau saya bertanya begini, bagi orang yang malas sholat, kira-kira yang saya tanyakan dulu itu yang dia lakukan, karena pasti dia senang. Dia tidak macam-macam kali,
Aja Budia waktu zaman. Iya. Jadi saya cerita misalnya kapan dimulai jam 11 sampai jam 2 kita kerja. Iya, Bud. Saya 12 satu bertalung jam. Boleh ditanya diamati saja dulu. Saya kalau pengamatan sosial saya itu saya pilih ini rajin salat, ini setengah, ini malas, ini yang kerjanya memberontak saja, ini amati. Apa yang akan kita bisa dapat dari kesimpulan itu adalah mereka yang malas salat itu betul-betul mereka tidak paham. Jadi saya tidak katakan mereka tidak beragama karena dia memang hanya karena ruang dakwah kita, model kita membuat mereka paham mana itu ruhnya yang kita sampaikan. Dan anak kata begitu sembahyang. Contoh, ada yang tak malas salat. Kasih kenal saja. Apa itu? Kasih kenal bahwa setelah ini ada mati. Kasih kenal saja bahwa ruh itu menderita kalau tidak melakukan. Kasih kenal saja itu ruhnya, maka dia akan melakukan. Karena budak kita masih banyak akhirnya hanya karena merasa bahwa yang ada dalam dirinya itulah yang ada hari ini. Sama tadi pengajian saya di Memboli, saya jelaskan tentang kisah itu. Bisa mulai berceramah itu kalau jam berapa tadi ya? Jam 2. Kurang lebih jam 2 saya sudah mulai sampai dengan hampir jam 4. Apa yang dipertanyakan orang hanya yang bertanya umbunna yang mana itu ruh. Orang pergi melayat. Sama kemarin itu sebelum saya ke itu bulan yang lalu saya ke Sulu. Heran saya, orang yang pergi arak-arakan orang mati di belakangnya. Wah, yang dia tujuh olo mau motoro semuanya. Karena kebucak. Tidak di dalam penawan nanti itu kalah mati nah. Malah bergembira, malah semakin kurang ajar di depan. Di depan motoro, seluruh jalan dia kuasai. Ada sama cuma itu nala bawa kaju. Saya sudah keluar dari aspal 2 motor, aku sudah keluar dari aspal. Sudah tidak di aspal, masih datang pukul pakai kayu. Nah sampai puna pas ada motor. Saya sudah di luar. Pikiran saya begini, ya Allah ya Tuhan, kenapa ini orang tidak ada pikirkah ini orang bahwa yang di belakang saya ini orang mati? Kenapa saya munculkan karakter begini? Coba bikin perhatikan gini itu mati itu sampai itu malah mau toro-toro di arah pelaku-lamunan saudara. Inilah yang perlu kita amati hadirin sekalian, apa yang mereka lakukan. Betulkah mereka paham bahwa ada ruh dan ruh dah. Jangan mikir dulu cerita agama karena saya jolo tuh aku ke ceritanya agama. Yang disampaikan saya misalnya percaya pada kita kira-kira bu jadi sama bu. Oh iya, saya percaya. Bu, ayah beda nanti ke dicabu mati mikir. Nah, begitu bahasanya. Saya tanya, kira-kira kalau itu dicabut oleh Allah SWT kemana? Peboko bilang ke Allah Ta'ala. Setelah kembali kepada Allah SWT, hanya minta perjalanan hidup. Ternyata banyak anak muda, orang-orang di kampung kita yang menjadi preman, menjadi nakal sebatas itu. Anggil aja kenapa? Jadi jangan salahkan preman dakwah kita yang tidak sampai. Jangan salahkan itu anak muda yang tidak mau pergi sholat, yang hanya mabuk-mabuk. Dakwah kita tidak bisa. Kita hanya banyak bercerita di mimbar dan sebagainya, tapi kita tidak sentuh dia bahwa
Di dalam ini kita diciptakan Allah ini. Segala ibadah yang kita lakukan adalah satu di ujungnya. Tapi tak menjilbab. Perintah agama. Apa yang diinginkan Allah dari berjilbab? Lahir akhlak. Tapi tak suci belajar supaya ada akhlak. Kenapa disuruh puasa? Supaya lahir tatakun. Tatakun itu adalah orang yang berakhlak. Kenapa disuruh ke salat? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, supaya lahir akhlak. Pertanyaan besarnya adalah, apakah mereka atau kita sudah paham yang mana akhlak dalam diri? Ini perlu kita paham. Bukanlah akhlak dalam singkatnya. Dan panjang saya berputar-putar di dalam nanti. Akhlak itu adalah iman. Semakin bagus iman kita, pancaran akhlak semakin baik. Semakin rusak iman kita, maka pancaran akhlak kita pun semakin jelek. Itu je. Jadi kalau ini sudah kita paham, tidak perlu lagi cerita apa itu akhlak dan dosa. Kita sendiri yang mulai mengolah diri kita. Kita sendiri yang mau mengulang. Selama ini diskusi kita terlalu tinggi, sampai dikasih kita akhilah, sampai jangan dulu, kenal dulu dalam diri kita itu apa itu akhlak dalam diri kita. Jangan dulu. Karena saya pernah belajar sama almarhum, semoga Allah mengampuni, Pak Basim, guru SMP Baraka yang orang Bala, ini almarhum. Saya pernah tanya, dia itu saya dengar informasinya bahwa kurang lebih 3 tahun itu sebelum dia meninggal tidak pernah putus salat tahajud. Tidak pernah putus salat tahajud. Saya tanya, Pak, saya ke rumahnya dalam kondisi sakit, saya ke rumahnya. Saya dengar begini-begini ceritanya. Awalnya bagaimana? Awalnya dia tidak mau tidur matanya karena penyakitnya itu sama matanya. Dia ada lakukan menonton TV, menonton saja. Bohnya menonton TV, baca bo. Lama sudah menonton TV, berbulan-bulan itu, baca bo. Ayo langsung dia nonton TV. Jadi ambil buku. Lama-lama mulai muncul. Apa kan agak mengaji? Tidak pernah mengkaji dia, tidak mengaji. Apa kan agak mengaji? Dalam mengajinya itu, menurut ceritanya, muncul lagi karakter barunya karena kamu sembahyang tahajud. Dalam salat tahajud itu lama kelamaan muncul, kalau dia tidak salat tahajud ada yang hilang pada diri itu. Ada yang hilang malam itu kalau dia tidak tahajud. Sampai menjadi kebiasaan. Apa yang kita bisa petik dari itu adalah sekalian ternyata membangun ikhlas itu, membangun amalan itu tidak perlu ikhlas dulu. Jangan ikhlas dulu. Udah gak ada kata-kata yang kenapa tidak pakai jilbab? Percuma kau pakai jilbab kalau hati tidak dijilbab. Kenapa kau ini? Kau punya dapat kusiap. Biar kau nak kabur Allah Taala tu ibadah yang lakukan dengan ikhlas. Ayah rasa-rasanya dapat ku ikhlas. Lalu kapan? Itu guru itu jadi setelah saya lakukan kurang lebih 2 bulan rutin tiap malam, meskipun jadi dalam bahasa saya cerita, saya katakan ternyata saya tanya di akhirnya, Pak, ternyata keseluruhan ibadah yang kita lakukan ternyata bukan ujungnya ikhlas. Lah iya bukan. Cara kuleping mataku Pak ku sembahyang. Cari leping mata nama sembahyang. Akhirnya tertanam kebiasaan menjadi kebutuhan. Nah, terakhir adik sekalian, agama ini susah kita jalankan kalau kita tidak jadikan dia kebutuhan. Matumba cara menjadikan dia kebutuhan, kenali bahwa kehidupan dunia ini kebutuhannya jasmani. Dunia ini yang butuh adalah jasmani. Sedangkan di kehidupan akhirat yang butuh itu adalah ruhani. Nah,
Aja baca kicuri jadi paham, tapi bagaimana diamalkan? Betul diamalkan juga. Itu tadi. Besarkan harapan, tinggikan harapan, kasih turun ini, otomatis turun sendiri. Singkat model-model praktisnya banyaklah berniat dan berdoa. Kalau itu kita lakukan dalam setiap perbuatan kita turun itu lagi. Turun. Nah, PR kita sampai ke rumah, nah tidak perlu diperiksa. Belajar kita seraya. Sekecil apapun yang kita lakukan, niatkan karena Allah. Tidak apa-apa, hadirkan terus. Dan ini doa amalnya. Munculkan kata, munculkan di kalbu. Karena disinilah Allah itu bersemayam. Kalau bahasa tarikatnya ya, disinilah kebenaran itu bersemayam. Disinilah merasakan kebahagiaan. Coba kita pulang ke rumah. Nisok 3 anak, apa dan sebagainya tinggal. Lani sudah akan mudah-mudahan yang menjadikan ibadah. Enak itu. Makan ya Allah, laku mandina mudah-mudahan aku jadikan ini ibadah. Enak itu. Mang motor pun, ya Allah semua benar di motor semoga engkau selamatkan saya. Jadikan ini ibadah ya Allah. Baca doanya. Enak itu. Kenapa NU nak keraskan niatnya? Dia tahu NU itu nak kasih keras. Misalnya pada maghrib salah satu rakaat ini. Kenapa dia keraskan? Karena dengan itu dia takut tidak menyampaikan. Tapi kita di Muhammadiyah terkadang juga dan orang-orang mengatakan asal alam di Penawa. Itu sudah menjadi ibadah. Pertanyaannya, sesuatu yang tidak diniatkan itu tidak ada nilai pahalanya. Jadi kekumandi kita diniatkan karena beribadah ada pahalanya. Karena kiamat yang selalu jadi trik yang ingin kita sampaikan adalah perbanyaklah berniat dalam sekecil apapun apa yang kita lakukan. Andai jadi bangun, mari kita bersama-sama saya dan kita semua. Kalau itu kita bangun, akan keegoan kita turun. Turun. Coba mikir. Amal itu boleh kita pelajari amal. Ya tadi memonina di kabupaten Kopi Papaan dia ibadah. Di sasatan di baju dia ibadah. Nisukin dia ibadah. Tidur dia ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kan? Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, kata Allah. Karena Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah, maka tugasnya apa? Bukan tugasnya semua. Maka iblis mengambil peran di dalamnya. Bagaimana kita melalaikan dari ibadah itu? Waktu betul ada caranya dibilisi setan kena kita. Bahasa dunia iblis. Bagaimana caranya melalaikan ibadah? Apa yang dia lakukan? Dia luputkan kita dari niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman-zaman mana surga jika di ya zaman-zaman ya. Zaman-zaman pekerjaannya itu adalah meluputkan kita. Jadi bukan tugas. Paham ki? Zaman-zaman dan tugas paham tu? Iblis itu tidak ditugaskan Allah. Contoh, saya kasih Ian dan Mekona Lawi WC. Contoh, yang ke sana. Contoh, yang satu, saya tanya Persan bisa ke metode nak? Tak? Bisa selesai juga ikut. Sekarang kita kaji. Apakah yang mana menjadi tugas bagi Ian? Yang mana yang dari dua orang ini mana yang menjadi tugas? Maka yang menjadi tugas itu adalah Ian. Karena saya perintah Ian ambil air. Kapan dia tidak lakukan, maka dia melanggar perintah.
Sedangkan yang satu, Pak Irsan, bisa kira dana. Bisa. Okay. Jadi kalau dia tidak ambil, dana siapa? Ternyata iblis begitu adiknya sekali. Ketika disuruh sujud tidak mau, membangkang dia, dicap dia jadi iblis. Satu pernyataannya, kalau saya sudah dikatakan menjadi manusia makhluk terkutuk, satu permintaan saya, apa itu? Izinkan saya menggoda anak cucu Adam. Allah setujui. Jadi kalau iblis tidak menggoda manusia, maka dia tidak berdosa. Kita juga, Allah juga tidak menjatuhi hukuman berdosa. Nah, kalau tadi kita ditugaskan beribadah, maka ada dosa bagi kita kalau tugas itu kita tidak lakukan. Jadi jangan dikatakan tugas iblis adalah menggoda manusia, bukan. Hanya minta restu. Puang, laku goda ada cucu ada. Dia lorana. Ayo silakan. Goda dulu. Maka dia bukan Tuhan. Bisa dipantau? Ada pernah orang di rumah tablis saya begitu, di rumah tablis itu saya jelaskan tentang tugas-tugas begitu. Ada yang datang, tugas iblis adalah menggoda manusia, dan protes. Apa bedanya tugas perintah dengan permintaan? Itu kan bahasa kerennya. Iya, ambil air, itu perintah. Wajib dia lakukan. Sedangkan Irsa bisa gimana? Itu permintaan. Oke, dinda sekalian, tugas kita sampai ke rumah, mari kita menganalisa masyarakat kita untuk diri kita, ya. Paling tidak, ya itu ditiru-tiru ke kampung, ya itu dua muka paling menunjuk. Begitu rajin bersih ya, banyak yang rajin ke masjid, tapi di masyarakat pergaulannya menyakitkan. Cari di masyarakat, di kampung tak, yang kita rasa akhlaknya baik menurut kita. Yang satu, cari di masyarakat kita yang ya preman-preman lah, kerjanya merusak. Apa yang kita lakukan? Datang cerita kepada mereka. Tanya. Kenalkan mereka dengan ruhnya. Betul-betul kita anak pada kita yang juga. Ayo udah banget kita usaha kita sih kalau kita udah. Kira-kira kemana kita lu anggim mereka. Dia percaya jalur di rumah ini cerita saya dengan orang-orang begitu ya. Dia percaya jalur di rumah di calon nanti kan anak ayam kita tidak paham. Betul bapak udah. Dia sendiri sadar bahwa dia akan disiksa di akhirat nanti, tapi dia tidak berubah. Ada yang salah pada dia. Dia tidak kenal atau dia tidak tahu cara. Tugas kita kenalkan dengan akhlak, kenalkan dengan dia buat anak yang tiap pahami di situ di Kapunala tiap minggu kumpul di sini, tapi kita tidak punya target tahu. Kita harus punya target tahu. Iya, harus begitu. Kita kumpul yang mau ceramah, jangan minat di mimbar. Nah, kau tahu anu kumpul yang kada-kada. Paling tidak perbuatan kita lah. Ayo tidak pernah dan sebagainya. Tapi paling enak itu ambil gali informasi dari siapa. Itulah mau jadi belajar saya. Saya cari anak kan, kalau saya sudah konek, ku ceramah ini. Ayah abu kecil ini saya sedang apa nak mati nak pulau. Ay, neraka jahanam aku tu. Nanapau, selalu kau menyaman di sana neraka jahanam nanapau bang. Ay, neraka jahanam aku tu dosa kemana? Kita masuk selalu. Kasi tu neraka jahanam tu. Ay, ida dia di neraka kalah tunggu. Ada sama kan? Ay, malanjang dia. Kalau seperti itu,
mulai cari apa yang kita bisa masuk. Saya hanya ini di kajian kita di sini lahirkan dulu bagaimana kita menyikapi hidup ini, bahwa saya dimanapun berada diawasi oleh Allah. Ada macam itu tetap aplikasinya adalah ada iman, yakin bahwa yang abadi dalam perjalanan hidup, yang menderita kalau nanti saya mati kalau saya tidak selamat adalah Allah. Nah ini yang titipan. Jadi setelah saya paham itu, biasa saya buka na Facebook. Nah aku paten temite, ada yang kau pada seksi dulu. Nah di sorong-sorong setiap itu, nah pada itu pada seksi biasa di papi boko. Apa ini? Tapi secara kita paham, buat ternyata itu membuat gelap, membuat menderita aku yang akan menghadap Allah. Nah dia juga seksi kita mengajari pada skip dan tidak perlu dikembalikan karena mulai ada penolakan. Dan itulah akhir. Itulah intinya itu adalah lahirkan dalam diri bahwa segala yang saya lakukan ini adalah saya harus berusaha tampil baik dan berbuat baik, karena ini akan seperti itulah akhlak. Tidak perlu dijelaskan panjang lebar, tidak perlu dicerita bagaimana etika berumah tangga. Tidak usah. Tapi kalau ada mau diskusi, bisa diskusi. Oke, itu poin yang menjadi stressing kita hari ini adalah bagaimana membangun akhlak individu, naikkan harapan, perbesar harapan kepada Allah, maka turunkan tawadu, dan kita akan merasa senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang butuh agama adalah manusia. Kalau zaman sekarang sudah mulai terbalik, agama yang butuh manusia. Nah sesungguhnya kitalah yang butuh agama. Ya kita kadang kebanyakan orang sekarang sudah balik. Agama yang butuh manusia. Oke, hadirin sekalian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya berharap ada analisa-analisa yang kita coba lakukan untuk kita melakukan koreksi pada diri kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.